tak teringat saat itu betapa kau mencintaiku. Kau lakukan apapun itu hanya agar diriku bahagia bersamamu. Di dekatmu, oh. Waktu ke waktu pun berlalu, kau masih setia temaniku. Walau aku tak pernah mau tahu akan dirimu, kesungguhanmu, hingga akhirnya kau lelah dan pergi. Ternyata aku kehilanganmu. Di mana dirimu, aku merindu. Di mana dirimu, aku merindu. Saat kau ada, ku tak peduli. Saat kau ada, ku menjauh. Saat kau ada, ku sembunyi. Oh, saat kau jauh, ku mencarimu. Oh, hingga akhirnya kau lelah dan pergi. Ternyata aku kehilanganmu. Di mana dirimu, aku merindu. Di mana dirimu, aku merindu. Saat kau ada, ku tak peduli. Saat kau ada, ku menjauh. Saat kau ada, ku sembunyi. Oh, saat kau jauh, ku mencarimu.
Jumpa lagi dengan Tisa di Paprika, Papri Creative Action. Program ini dipersembahkan oleh Papri DPC Medan, bekerja sama dengan Papri DPD Sumut, dan tentunya berkolaborasi dengan Tenggo Musik Medan. Dan kali ini Paprika bakal 1 jam bersama Kak Hana. Nah, Kak Hana ini adalah salah satu solois dari Medan yang sudah mengeluarkan beberapa single dan katanya bakal mau album ya Kak ya. Mudah-mudahan, amin. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol panjang lebar dengan Kak Hana. Dan Kak Hana bakal ngasih tahu ke kawan-kawan yang di rumah tentang lagu-lagunya tadi yang udah kawan-kawan lihat live performnya, dan semua tentang kegiatan Kak Hana bakal kita obrolin hari ini. Nah, ayo kita kenalan, mungkin kawan-kawan di rumah ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Boleh perkenalkan Kak Hana dan proyekan solonya. Ya, nama saya Hana Pagid, musisi ya bisa dibilang. Musisi ya, pasti. solois. Pencipta lagu juga karena bikin lagu sendiri. Oke. Iya. Terus, nah proyekan solonya namanya Hana Pagid juga. Iya, Hana Pagid. Kalau kalau di medsosnya pun Hana Pagid juga. Hana Pagid juga. Ya, kalau di YouTube ada tambahan lah officialnya gitu ya. Hana Pagid official. Oke. Nah, dari kapan Kak Hana Pagid ini terbentuk? Kalau Hana Pagid untuk solo ya. Iya, Hana Pagid untuk solo. Sebenarnya kalau nyanyi sebenarnya udah lama gitu ya. Kalau untuk bikin lagu juga udah lama dari tahun berapa ya, dari zaman kuliah sebenarnya udah bikin lagu gitu. Tapi memang nggak pernah dirilis sebelumnya. Oke. Jadi sebenarnya tabungan lagunya banyak gitu kan. Dan rilisnya pertama kali itu Hana Pagid tahun berapa ya, aku 2018. Sebenarnya udah mulai jalan, solonya itu udah mulai jalan. Nah, maksudnya live gitu ya. Memang belum rilis single kayak gitu, emang belum. Dari tahun 2014 udah jalan gitu ya, udah mulai live gitu kan. Karena kan aku sempet vakum juga main musiknya lama dulunya. Gitu. Jadi terus mulai lagi 2014 pelan-pelan gitu kan. Karena memang dulu sempat aku berpikir aku mau ninggalin musik tadinya gitu. Oke. Jadi sempat vakum itu 5-6 tahun itu aku nggak main musik. 5-6 tahun. Dan kebetulan kan setelah itu aku ada join di komunitas seni dan banyak bikin event dan banyak menyediakan panggung buat orang kan gitu. Ya jadinya kalau kita ngelihat orang main gitu kan. Iya. Rasanya gimana gitu ya, ada sedih juga gitu kan. Iya. Sebenarnya aku kan punya banyak karya gitu, tapi kok rasanya kena gimana ya, ya pingin lah gitu ya, maksudnya pingin juga gitu kan, maksudnya ya aku pingin di situ. Naluri musisi itu sebenarnya. Naluri alami musisi itu ya Kak ya, nggak bisa dipungkiri. Akhirnya ya aku diajak lagi tuh, udah nyanyilah lagi, akhirnya nyanyi, terus ya udah aku seriusin lagi, jadi keluarin single kayak begitu. Single pertama tahun berapa itu Kak? Sebelum dibuat secara profesional itu kan sebenarnya aku udah nyanyiin lagu-lagu itu. Kalau aku perform aku bawain gitu ya. Walaupun memang musiknya itu belum dibuat secara profesional. Kalau untuk kemarin itu pertama kali yang di-upload itu dia akustikan. Ada 3 lagu. Itu memang sengaja dibikin live akustik. Itu dulu 3, setelah itu tahun ini tadi aku keluarin single yang memang serius, musiknya dibuat profesional itu yang nggak kemana-mana. Karena memang waktu itu sampai saat ini sih sebenarnya, tapi kan yang kemarin waktunya memang situasinya lagi lockdown pandemi yang lockdown segala macam itu, akhirnya ya bikin lagu lah. Tapi itu pun juga kan karena awalnya bukan langsung yang musik profesionalnya dikeluarin, emang sengaja akustikan dulu, terus ngajak teman-teman collab karena di rumah aja.
Ya akhirnya dikeluarin lah yang musik fullnya. Oh Kayak gitu. Berarti single pertama bisa dibilang di 2019 ya? Di upload? 2020 Single pertama kakak? kalau yang single musiknya full itu 2020, cuman yang 20. Akustikan iya. yang akustikannya itu tahun kemarin ya. Iya 2019 ya yang beberapa single kakak keluarin. Karena gitu. kan memang selain solo project aku juga punya project duo. Project duo Justru juga. malah yang duo itu yang lebih dulu keluar singlenya. Oh gitu. Kalau duo itu apa namanya kak? Kalau yang duo namanya Denuna. Karena kita berdua. Berdua ya. Oke, dan berarti Kak Hana sampai tahun 2020 ini udah punya berapa single untuk project solo ini? Kalau yang disimpan itu ada beberapa ya. Mungkin ada 3 atau 4. Tapi memang belum yang dirilis kan baru nggak kemana-mana ini. Kemarin juga baru collab juga bikin lagu tribute ya. Tribute Tujaga Depari itu kolaborasi. Dan kemarin memang sebenarnya nggak kemana-mana itu sebenarnya ada dua versi. Iya, yang satunya memang versi aku sendiri, cuman ada videonya tuh digabungin videonya teman-teman karena anak ada ikutan collab sebelumnya. Satunya lagi itu memang bareng teman-teman kepolisian dari Serdang. Oh iya. Kayak gitu. Yang kemarin udah diupload ya di YouTube. Maret lah bulan Maret ya. Bulan Mei. Bulan Mei. Oke. Nah gitu kawan-kawan seputar tentang Kak Hana. Ini masih sedikit ini ya kan. Iya. Belum kita korek-korek lagi yang lain ini. Oke, silakan. Dan tadi pas perform kan berdua. Nah, Tisa mau kenalan sama temannya Kak Hana. Dengan siapa, Bang? Nama saya Hans. Hans. Udah lama maksudnya nemenin Kak Hana perform, bantu Kak Hana? Justru terkejut juga sih Kak, karena dari bulan 1 kita ya kayak ketemu di Paropo. Iya. Kami kenal itu Januari ya? Iya Januari bulan 1 inilah 2020. Kenal di Paropo. Di Paropo. Dan nemenin bantuin proyekan Kak Hana udah berapa kali atau baru ini tadi? Ini justru yang keberapa Kak? Ini yang pertama kali ya. Oh ini yang pertama kali. Ini yang pertama kali Kak. Oh jadi ini pertama kali Kak Hana itu main berdua secara project Hana Paget atau emang sebelumnya udah pernah dibantuin sama kawan-kawan juga? Sebelumnya cuma teman ngobrol gitu ya, teman ngobrol dan memang sebenarnya ada keinginan juga lah ya kapan main bareng. Iya gitu benar-benar. Ya akhirnya kesampaian ini tadi gitu karena ya mendadak juga gitu kan. Aku kan nggak kayaknya kalau main sendiri tuh sepi gitu kan. Iya. Pengennya ya ada temennya lah satu. Ya, Iya. aku teringat dia gitu kan. Ya udahlah Hans bantuin lah. Gitu. Nah kalau untuk Bang Hansnya sendiri punya proyekan musik sendiri atau emang gimana? Ada sih Kak, ada saat. Gak apa-apa kasih tau aja kawan-kawan di rumah ya kan? Iya. Mana tahu. Punya project band juga. Oh ada band, Iya. apa itu Bang? Namanya Morning Blue. Morning Blue. Iya. Oh iya. Tapi udah vakum. Udah vakum. Oh. Karena pergi satu-satu lah semua, sibuk masing-masing. Bang Hansnya stay-nya di Medan atau di Paropo? Aku di Medan Kak. Oh di Medan. Iya. Oke, jadi kawan-kawan yang tadi nemenin Kak Hana main namanya Bang Hans ya. Yang tadi udah kawan-kawan lihat melodi-melodi yang dikasih sama Bang Hans ya kan. Yang penasaran itu bisa aja langsung tanya di kolom komentar apa aja yang mau ditanya ya kan. Oke. Ku mengira selama ini
cinta terakhirku. Ku mengira selama ini kaulah yang kan jadi jodohku. Tapi ternyata ku salah. Tapi ternyata ku buta. Kau berikan aku cinta yang menjadi penerang di setiap langkahku dan jadi nafas hidup. Kau beri aku rindu yang menguatkan aku untuk selalu bertahan dan berjuang untukmu. Oh, mengapa kau beri semua itu bila pada akhirnya kau memutuskan memilih dia. Takkah kau tahu yang aku rasa? Semua kini kosong bagiku. Semangatku telah kau curi. Hidupku terasa mati. Kau berikan aku cinta yang menjadi penerang di setiap langkahku dan jadi nafas hidup. Kau beri aku rindu yang menguatkan aku untuk selalu bertahan dan berjuang untukmu. Oh, mengapa kau beri semua itu bila pada akhirnya oh, oh, mengapa kau beri semua itu bila pada akhirnya kau memutuskan memilih dia. Oh, memilih dia. Memilih dia. Balik lagi ke Kak Hana. Nah, ini sekarang Kak lagi jalan project apa nih? Lagi progres apa nih untuk Hana Pagitnya? Kalau yang solonya aku lagi nyiapin Memilih Dia, lagu yang Memilih Dia. Kemarin sebelumnya emang akustiknya udah ada Memilih Dia. Cuman yang ini aku pengen bikin versi pianonya. Oh, wah keren. Memilih Iya. dia. Karena emang agak sedih lagunya ya. Jadi biar lebih sedih lagi. Gitu kan. Dibuat versi pianonya ya mudah-mudahan lah bisa segera rilis juga. Karena emang gimana ya, sebenarnya aku kadang suka bingung gitu kalau mau bilang yang mana dulu, karena sering terjadi misalkan aku rencana mau yang lagu yang ini dulu nih,
Tapi ternyata enggak yang itu. Oh. Rezekinya enggak yang itu duluan gitu. Iya, iya. Yang sebenarnya kan Sering. yang paling awal sebelum enggak kemana-mana aku pengen rilis yang Aku Perempuan. Kalau Tisa kan tahu kan. Itu kan udah selesai udah lama. Tapi memang aku ngerasa emang belum rezekinya keluar gitu ya. Maksudnya belum pas aja gitu. Makanya justru malah nggak kemana-mana duluan yang keluar gitu kan. Iya. Antara memilih dia dan Aku Perempuan pun sepertinya mungkin memilih dia duluan ini gitu. Karena Diproduksi ya. Iya, untuk yang Aku Perempuan pingin rilis barengan sama klipnya kan gitu ya. Dan untuk klipnya juga kan pinginnya yang menyesuaikan tema dan agak gimana ya, aku butuh ini juga teman kolab juga Iya, gitu ya, masih untuk mendukung klip itu gitu. Karena memang dia lagu Aku Perempuan kan buatku sesuatu yang berbeda gitu ya, maksudnya penting gitu. Jadi emang kalau untuk dia treatmentnya itu harus yang spesial gitu ya. Khusus gitu. Jadi gitu memilih dia dan untuk duo juga kami lagi sedang berjalan juga untuk persiapan single kedua. Untuk duonya Kak Hana ya. Wah, kayak gitu. Luar biasa emang Kak Hana ini. Selain dia fokus di proyekan solonya, Kak Hana juga fokus di proyekan duonya ya. Tapi untuk yang single Memilih Dia, ini produksinya Kak Hana produksi sendiri atau maksudnya dibantu kawan-kawan juga? Untuk proses recording, promosi gitu. Kalau ya solo project tapi kan namanya kerjaan begitu kan pasti ada yang bantuin ya. Iya benar. Ada arrangernya, itu kerjasama dengan arrangernya aja. Oke. Gitu. Tapi kalau untuk semua aransemen, lirik itu Kak Hana yang buat? Ya, kalau untuk lirik melodi lagunya itu aku. Tapi kalau yang untuk perempuan itu liriknya ada bantuan lah gitu dari temen. Kalau yang lain aku sendiri. Kakak sendiri. Nah itu kalau lagu-lagunya Kak Hana yang tadi udah didengerin kan dalam-dalam gitu ya ininya artinya gitu kan, makna dari lagunya itu dari pengalaman pribadi atau gimana itu Kak? Kalau dibilang pengalaman pribadi enggak juga, justru malah aku bikinnya karena pengalaman teman-teman gitu kan. Curhat-curhatan kawan-kawan gitu kan, jadi terinspirasi. Dan yang curhat itu laki-laki loh sebenarnya, bukan perempuan. Iya, karena dialami semua orang kayaknya ya kan, patah hati gitu kan, diselingkuhi ya kan. Gitulah kira-kira. Aku aja tadi pas dengernya gerem sendiri, ini kok pas sekali nih pikirku. Oke, dan rencana bakal ada album itu di tahun berapa Kak? Maksudnya inilah cita-cita gitu, pengennya di tahun berapa? Sebenarnya kan dari kemarin pengen bikin album, waktu itu sebenarnya udah ada juga yang mau kerja sama, cuman karena COVID segala macamnya akhirnya kita menunda. Ya banyak persoalan lah yang terjadi gitu kan. Jadinya aku mikir ya udahlah nggak usah dipaksakan juga kan gitu. Tapi tetap single tetap dikeluarin gitu. Ya pelan-pelan lah mudah-mudahan bisa rampung albumnya. Tapi aku nggak bisa mastiin mau kapan gitu. Aku lebih biarlah mengalir aja kayak gitu. Oke. Karena emang kan kalau sekarang nggak harus bikin album gitu kan, tetap bisa walaupun kita ngeluarin single kita tetap bisa berkarya gitu, jadi nggak usah dipaksakan juga. Ya, yang penting produktif. Iya benar-benar. Pelan-pelan tapi tetap ada terus. Iya benar. Karena untuk satu lagu aja untuk mempromosikannya lumayan ya kayaknya. Iya, kalau sekarang kan album. Mungkin karena adanya medsos segala macam itu kita lebih mudah kan. Ya nggak harus nunggu album dulu gitu kan. Single juga kita bisa launching single. Iya, bisa dirame-ramein gitu maksudnya. Woro-woro kan justru malah bisa fokus jadinya kan. Lagu yang ini kita pengen ngebom dulu nih lagunya kayak gitu. Iya benar. Ya lebih lebih mudah di kita juga kan akhirnya. Iya benar. Gak banyak bebannya kalau bikin album kan
ya pasti cukup berat lah Iya, sebetulnya. Karena banyak. apalagi kalau Iya. musisi kan ya tahu sendiri, Iya. secara mata pencarian kan nggak punya bulanan gitu ya. Iya, bener-bener. Dan untuk untuk Kak Hana yang sendiri punya ini enggak? Formula khusus gitu dengan proyekan Hana Pagit ini, mungkin kayak strategi promosinya atau udah ngalir gitu aja gimana? eh Memang mengalir gitu ya, tapi tetap ada usaha kan. Artinya ya tadi itu, ini kan zaman kreatif, zamannya kolaborasi. Artinya sebanyak mungkin kita bisa ajak teman-teman kita juga bantuin promonya, ya kan. Kita punya Oke. teman-teman blogger, influencer, teman-teman musisi, ya kita bantu sama-sama up lah. Begitu juga kalau dia punya karya gitu kan, tetap kita juga bantuin nge-pushnya. Ya satu lagi sebenarnya kalau di medsos kan kita bisa pasang iklan kan. Oke. Jadi masukan juga untuk kawan-kawan di rumah kalau misalkan pengen buat lagu atau karya itu bisa kayak yang Kak Hana lakuin ya kan. Dari kawan ke kawan saling bantu support, saling bantu up ya kan. Iya. Dan salah satu caranya lagi bisa dari iklan ya kan. Yes. Dan untuk Kak Hana sendiri kan maksudnya solois gitu, perempuan gitu. Ada kendala tersendiri nggak untuk terjun di dunia musik Medan ini? Kayaknya sih nggak ada. Kayak nggak ada ya. Kayaknya itu dulu kali dulu yang ya. mungkin orang kalau musisi perempuan tuh image-nya gimana gitu. Kalau hari ini kan udah orang-orang juga udah pada biasa aja gitu, Iya. sama aja lah gitu. Ya sekarang tergantung kitanya aja gitu. Maksudnya ya kalau kita fokus, kita niatkan, kita konsisten ya pasti bisa. Kalau untuk pribadi gitu ada kendala tersendiri bermusik? Sejauh ini nggak ada. Nggak ada ya. Alhamdulillah. Maksudnya Ya, untuk banyak yang support gitu. Maksudnya keluarga juga support, orang-orang terdekat juga support. Ya puji Tuhan lah. iya, alhamdulillah ya kan. Kalau untuk Bang Hansnya gimana pengalamannya ngebantuin Kak Hana tadi? Justru sangat senang lah Kak. Senang. Justru sekalian juga bisa kenal-kenal sama musisi-musisi Medan. Iya, benar. Jadi tambah banyak relasi, kenalan-kenalan, Iya. nambah ilmu juga. Iya. Dan juga paling penting ya sebenarnya aku berterima kasih sebenarnya sama Kak Hana. Oke. Iya. Sama. Berterima kasih karena udah diajakin gitu ya. Jadi dapat feedbacknya lah, aku membantu Kak Hana, Kak Hana pun memperkenalkan aku sama orang yang Iya, kawan-kawan lah yang kawan-kawan lain. yang lain lah. Basicnya emang abang gitaris atau Iya, basicnya gitar. Kalau Kak Hana kasih tahu sama kawan-kawan di rumah mungkin pengen tahu. Ini kita kasih bocoran ya kan. Kak Hana ini basic pendidikannya di musik juga sebenarnya. Ya, itu boleh diceritain nggak Kak? Kalau pendidikan main musik dari zaman SMA lah. Sih, Kalau gitu. teman-temanku kan seangkatan itu banyak ya yang perempuan, justru pemain piano juga banyak. Tapi justru ketika dia berumah tangga, dia itu stop semua gitu. Oh, stop semua. Jadi jualan Oriflame orang itu enggak Iya ya? makanya kok jadi gitu ya kan. Kadang-kadang jadi untuk apa gitu kebiasaan keahlian dia itu kan sayang gitu. Sedih juga tuh ngelihatnya kan. Padahal kalau dulunya dia punya potensi gitu kan, tiba-tiba postingannya udah jualan apa gitu kan, saya gimana gitu ya. Ya memang nggak apa-apa, namanya pilihan, tapi maksudnya bukan nggak bisa gitu Iya, kan. benar. Tetap bisa sebetulnya kalau kita ada niatnya kan gitu Iya, kan. benar. Jangan langsung merasakan aku udah emak-emak terus yang anakku banyak ngurusin ini, ngurusin suami segala macam terus ngerasa udahlah gitu kan. Padahal sebenarnya mungkin dalam hati kecilnya pasti ada keinginan untuk dia berkarya atau main musik kan gitu ya. Itu maksud aku ya buat kawan-kawan perempuan khususnya ya. Ya lepasin aja gitu, lepasin aja hobinya. Keinginan itu jangan
apa sih namanya, jangan dibiarkan gitu loh. Iya, jangan benar-benar. terlarut juga sama rutinitas gitu, maksudnya ya kita kan Iya. juga butuh membahagiakan diri Iya gitu kan. benar-benar. Harus bahagia dong kan. Salah satu caranya dengan main musik Iya, itu main tadi. musik kan bikin kita sehat. Iya, Bernyanyi benar. kan bikin kita sehat, banyak manfaatnya. Iya Ya benar-benar. kan? Ya udah nggak ada ruginya, main musik nggak ada ruginya. Main musik nggak ada ruginya benar-benar. Karena apa? Batin dia ya Oh kan. iya. Ini batin dia yang Betul, diobatinya ya lepas, kan. iya. Psikologi aja 300.000 Main- sekali duduk ya Betul, kan. main musik itu kan makanan jiwa ya buat Iya. kita. Gitu. Jiwa dia. Iya. Mahal loh itu. Mahal. Mm-mm. Dan ada cerita menarik nggak Kak selama apa proyekan Hana Pagit ini, entah waktu perform atau waktu proses recording, kayak yang nggak kemana-mana itu, boleh diceritain ke kawan-kawan itu prosesnya Iya. itu. Sebenarnya kan itu nggak disangka-sangka juga kan, kenapa bisa akhirnya collab dengan teman-teman musisi, collab dengan kakak abang polisi gitu ya. Karena awalnya kan nggak kemana-mana itu kan terbuat karena memang kegelisahan lah gitu ya, namanya di Iya. rumah aja kan kesel juga gitu kan. Iya, nggak karena kemana-mana, corona kemana-mana ya, gitu kan. bener-bener. Apa yang bisa dibuat? Ya akhirnya karena ngelihat banyak yang kolab-kolab jauh gitu ya kepikiran itu, kalau bikin kolab jauh seru juga nih ya, ajak teman-teman gitu, mau nggak ya? Awalnya kan ini juga sih, misalnya mau nggak ya kawan-kawan gitu kan. Ternyata bagus Iya, responnya ternyata gitu. Ya, banyak. mau ikutan. Ya udah ikut ini. Akhirnya banyak juga, sekitar 33. Ada 33 orang yang ikut. Setelah itu ya karena ada videonya yang dikirimin, akhirnya dibikinlah video, disandingkanlah video mereka gitu kan dengan video aku. Dan itu kedengeran sama teman-teman polisi. Oh Ya, gitu. karena emang sebelumnya kita juga udah pernah ada project film gitu ya dengan kawan-kawan polisi. Akhirnya aku ditelepon, Kak Ana, kami maulah collab juga gitu kan. Oh iya iya iya. Maulah, soalnya itu cocok kali kalau untuk kita, karena kan kampanyenya polisi juga kan Iya, iya, pas gitu benar, kan, karena benar. emang lagi nggak boleh kemana-mana. Oh ya udah, aku bilang kalau mau ya kita seriusin lah gitu. Iya, Maksudnya benar-benar. ya biayain lah produksi klipnya, tapi yang serius biar ya biar lebih bagus lah gitu kan. Ya mereka mau, akhirnya ya kita buat. Iya. Jadi kawan-kawan, salah satu single Kak Hana yang nggak kemana-mana itu dibuat, itu kolaborasi sama beberapa musisi. Ada satu video yang kolaborasi 33 musisi Iya. itu. Dan ada video lagi yang kolaborasi sama polisi Iya, ya kan. sama Dan banyak teman-teman juga polisi polisi. perempuan di situ ya. Ada. Heeh. Jadi kawan-kawan kalau yang penasaran itu bisa di searching di mana tuh? Di Intok? YouTube-nya Hana Pagit Official. Di YouTube-nya Hana Pagit Official. Boleh kasih tahu Kak apa aja platform Hana Oh, ya, Pagit? kalau yang lain yang dirilis tuh biasa lah ya, di platform digital kayak Joox ada, Spotify ada, terus apa lagi tuh? Di TikTok ada. Di TikTok ada. boleh dicek. Ya YouTube paling ya kayak begitulah. Biasa lah ya, platform pada umumnya. Dan itu di Hana Pagit. Ya Hana Pagit. Itu kawan-kawan di rumah bisa searching di HANNAH PAGIET. Nah, Iya. untuk YouTube-nya tambah officialnya, kalau Instagram-nya Hana Pagit aja. Iya, Facebooknya juga Hana Pagit. Gak kemana-mana, kini aja dulu, nanti juga kita ketemu. Tahanlah dirimu, tahanlah rindumu, nanti juga kita ketemu. Sabar-sabarlah sayang,
Mari berdoa untuk semua. Kita semua ingin ini berlalu. Kembali lagi kita seperti sedia kala. Mungkin ini saatnya untuk kita berhenti sejenak merenungi atas semua yang telah terjadi. Tahanlah dirimu, tahanlah rindumu, nanti juga kita ketemu. Sabar-sabarlah sayang, mari berdoa untuk semua. Kita semua ingin ini berlalu. Kembali lagi kita seperti sedia kala. Mungkin ini saatnya untuk kita berhenti sejenak merenungi atas semua ini. Hey, mungkin ini saatnya untuk kita berhenti sejenak merenungi atas semua yang telah terjadi. Secepatnya kita ngopi sama-sama lagi. Untuk kawan-kawan di rumah pasti pada penasaran tadi karena udah ngelihat live performnya Kak Hana sama Bang Hans. Itu tadi pakai gitar apa itu? Kecil, hitam, aduh cute gitu. Boleh Iya. kasih tau ke kawan-kawan. Kalau aku pakai APX-T2 Yamaha kan. Yamaha. Kebetulan tadi emang Kenapa kakak lebih memilih Yamaha APX Traveler itu? karena satu mungil kan, jadi Iya. mungil dibawanya kemana aja tuh mudah, gak makan tempat. Mm-mm. Jadi ya kemana aja kita nggak ada apa ya enak aja gitu bawanya Iya. daripada agak yang gede itu kan kayaknya kita ada perlakuan khusus gitu kan. Iya. Kalau untuk yang agak besar gitu ya, kalau yang kecil itu ya asik lah gitu di bawah dan memang soundnya juga lumayan kan. Soundnya juga gitu, bagus. ya, lumayan Heeh, bagus lah gitu. Kecil-kecil cabai rawit dia ya Iya. kan. Kecil-kecil Dan cabai rawit. yang kalau soal harga juga kan dia nggak terlalu mahal sebenarnya dibandingkan Iya. yang sejenisnya brand yang lain gitu. Walaupun yang Oh, namanya oke. harga kan ya pasti nggak bisa bohong juga Iya, ya. Semua iya. juga bagus kan gitu kan. Tapi untuk live perform itu sudah sangat memenuhi standar ya kan Sangat, Kak? sudah Heeh. sangat bisa. Sudah sangat bisa. Dan Bang Hans tadi pakai Yamaha Ya, APX. ini kan Sama, pengalaman juga. dia pertama itu juga tadi Iya. makainya bisa Iya. ditanya kayaknya. Ya, Gimana betul, itu betul. pengalaman abang pakai gitar mungil kecil-kecil cabai rawit itu? Pengalamannya ya gimana ya Kak? Kayak gak terbiasa pakai gitar kecil kan karena ya terbiasa dengan gitar yang ukuran standar Iya. biasa, tiba dikasih gitar yang ukuran kecil jadi Mm-mm. Agak kaget lah kan. kayak sempit. Oh kayak- sempit. Tapi soundnya asik kan. Tapi enak Tapi ya. soundnya asik.
Dan gitar Yamaha APX-T itu bisa kawan-kawan dapatkan di Tenggo Musik Medan di Jalan Asia nomor 115 Medan. Jadi Iya. kawan-kawan bagi yang Lagi penasaran. diskon juga lo tadi Iya, kata abangnya. lagi diskon juga. Jadi semua produk di Tenggo Musik Medan itu lagi diskon dari 20% sampai 25%. Jadi kawan-kawan itu bisa langsung aja datang ke sini, lihat-lihat, ngetes-ngetes, bisa semuanya ada di sini. Ya, Di Tenggo siap. Musik Medan. Dan apa namanya? Kita masih ngobrol-ngobrol bareng Kak Hana Pagit. Ada satu pertanyaan Tisa yang mungkin Kak Hana dan Bang Hans itu punya pendapatnya masing-masing gitu tentang fenomena musik di Medan itu Kak. Berapa tahun belakangan? Gimana pendapat Kakak? Kritik, saran, harapan mungkin? Kalau aku lihat berapa tahun belakangan kan sebetulnya banyak yang muncul yang baru-baru ya. Dan punya karya sendiri juga. Cuman mungkin nggak terlalu terlihat. Kalau menurutku ya gimana ya, karena kita kan memang selalu lemahnya di manajemen kan. Kita nggak punya manajemen gitu, maksudnya yang mengurusi senimannya, musisinya. Iya benar. Itu sih sebenarnya ada kerinduan juga, maksudnya ada kawan-kawan kreatif lain yang memang dia fokus di manajemennya gitu. Jadi nggak semuanya musisi juga gitu kan. Maksudnya kalau ada yang memang bisa dia nge-manage kenapa enggak. Jadi ini bisa collab juga gitu. Jadi hidup. Kita kan kalau aku harapannya kita bisa ngebangun industri musik Medan sendiri. Kayak gitu. Kita punya industri di sini dan orang nggak memandang sebelah mata juga gitu. Kita punya kualitas, kita punya banyak pekarya gitu loh di sini kayak gitu. Nah ini sih. Kalau dari kakak, maksudnya kakak kan udah terjun di dunia musik dari SMA ya. Itu gimana? Ada perkembangan kah atau penurunan untuk sekarang? Untuk Medan. Selama kakak berada di dunia musik. Kalau dulu kan kalau zamannya aku sekolah itu masih banyak festivalan ya. Oh festival ya. Ya kan masih banyak festivalan dan jadinya kelihatan semua ini walaupun sebenarnya nggak semuanya bawa karya sendiri tapi kan kelihatan karena banyak festival. Ini kita sering ngumpul-ngumpul nih jadi kelihatan semua nih orang-orangnya kayak gitu. Kalau hari ini kan nggak gimana ya, nggak ada banyak komunitas juga yang memang bikin kegiatan tapi kan kalau kita bilang kan nggak semuanya juga bisa join ke satu yang itu kayak gitu kan. Kalau dulu kan kalau festival itu biasanya ngumpul semuanya tuh, gitu ya. Ngumpul semua di situ, kenal semua di situ ya. Ya kalau aku sih sebenarnya hari ini pun sebenarnya kita bisa lakukan itu gitu. Maksudnya ya kita semua kalau bisa saling kenal lah, saling support juga, sering-sering ketemu sih sebetulnya. Tapi kan hari ini kita nggak bisa sering ketemuan juga. Iya karena corona ini. Ya maksudnya setelah inilah nanti kayaknya kita harus pikirin lah supaya kita nggak ngerti gitu kan, orang nggak kenal gimana gitu. Kalau aku pinginnya sih kita semua saling kenal gitu, saling support. Aku pikir pasti bisa lah kalau kita memang punya tujuan yang sama ya gitu. Iya untuk perkembangan ya. Kita nggak perlulah apa sih istilahnya ngelihat karya kawan terus merasa gimana gitu, jangan minder lah gitu ya. Iya support aja, kita sama-sama lah gitu ya. Iya, benar. Semua kan punya kelebihan, punya cirinya sendiri-sendiri dan sebenarnya semua pekarya itu punya caranya sendiri untuk berkarya gitu ya. Kita saling menghargai aja kayak gitu. Iya. Oh jadi gitu ya. Tisa juga baru tahu kan kayak apa, maksudnya mungkin generasi Tisa juga baru tahu kalau dulu itu ngumpul-ngumpulnya dan kenalan-kenalannya itu di festival ya kan. Banyak. Itu mungkin itu maksudnya festival itu berhentinya di tahun berapa itu Kak? Setahu Kakak? Tahun berapa ya? 2010 kayaknya. Gak ingat. Gak ingat ya? Berapa ya, zaman aku kuliah masih ada. Tapi sebetulnya pun kalau di tahun 2010 mungkin masih ada ya.
Setelah itu kan udah sepi ya. Iya sepi, bener udah jarang yang ngadain. Apalagi kalau di hari ini kan zaman semua udah medsos segala macam, Iya. orang udah lebih memilih ya Digital. sendiri-sendiri Iya kan. bener. Oke, terima kasih Kak Hana untuk masukannya untuk kawan-kawan di rumah. Nah ini pertanyaan untuk Bang Hans nih. Gimana, abang udah dari tahun berapanya bermusik ini di Medan ini? Kalau bermusik di Medan mulai 2014. 2014. Ya, karena aku kan kuliah juga di Medan Oh dan juga sebelumnya aku di Jakarta. Oh di Jakarta. Ya. Jadi kalau mengenal musik itu sebenarnya dari SD lah Kak. Oh, dari SD. Jadi ya udah lama lah. Nah, pendapat abang selama dari 2014 lah sampai sekarang tentang musik ekosistem musik di Medan gitu, gimana gitu? Kalau Pendapat bisa kritik, saran, harapan juga boleh. kalau masalah perkembangan musik ya sama halnya sih Kak, ya ibaratnya sama aja semua. Tapi kalau misalnya untuk lebih mengkritik sebenarnya aku nggak beraninya karena ya aku seperti yang Kak Hana bilang tadi, aku nggak terlalu banyak mengenal dan juga nggak ada festival selama aku di sini sampai sekarang. Jumpa festival dimanapun ya kayak kurang Kak wadahnya, atau memang akunya aja memang nggak mendapatkan info untuk tahu ada festival di mana-mana. Jadi susah lah dibilang Kak, karena ya pas juga yang Kak Hana bilang, mungkin di zamanku sekarang ini ya udah mengenal media sosial, jadi lebih sendiri. jadi lebih sendiri. Tapi ada keinginan dari hati kan juga. Aku pun punya band, jadi ada keinginan juga pengen coba deh main di festival-festival lain, pengen ngerasain kayak gimana dan juga pengen ketemu sama siapa aja musisi-musisi yang lain. Ya, tapi nyatanya ya begitu. Lagi Iya. sedikit lah wadah itu ya. Karena corona ini ya kan, jadi makin sedikit Ya betul Kak. tempat kita dan waktu kita untuk ketemu gitu ya. Ya betul Kak. Dan kalau harapannya abang untuk perkembangan musik di Medan gimana? Kalau harapan sih ya semua musisi pun pasti harapannya sama semua sih Kak, ya kan. Kalau bisa semua ya bisa berkarya. Iya. Jadi ibaratnya kayak berkreativitas lah kalian tanpa batas. Jadi ibaratnya apa yang kau punya ya udah kau buat. Ya, ibaratnya orang pun bisa menilai memang yang mana yang bagus, yang mana yang layak, yang mana yang apa. Tapi seandainya pun tidak layak ya mau nggak mau ya kita harus apresiasikan dia kan, karena memang itu memang karya yang dia buat. Jadi nggak salah juga. Ya terakhir ya udahlah, tetap ibaratnya harus support apapun itu yang dilakukan. Tetap produktif dan suportif betul, gitu Kak. ya kan. Betul. Oke, ini untuk kawan-kawan di rumah yang udah ngedengerin tadi live-nya Kak Hana. Ini kita sudah sampai di penghujung ngobrol-ngobrol bareng Kak Hana. Nah, pertanyaan terakhir Tisa itu boleh kesan dan pesan lah untuk Janganlah kalau jangan terlalu ini keadaan lagi sulit, itu terus yang dibahas ini sulit ya pasti tetap sulit, itu pasti makin sulit kalau kita bilang terus sulit gitu ya. Kita harus bisa, namanya kita seniman, musisi, pelaku kreatif, kita pasti bisa berpikir kreatif. Ya teruslah berkarya, teruslah produktif. Karena mungkin hari ini efeknya nggak bisa kita rasakan hari ini, tapi ke depan percayalah proses gak akan mengkhianati hasil. Itu aja. Wah, luar biasa Kak Hana. Terima kasih banyak. Sama-sama Tisa. Dari Bang Hans, kesan dan pesan. Kalau pesannya menambahi dari Kak Hana sebenarnya. Jangan malu berkarya.
Jangan malu berkarya. Asik. Asik, Seburuk atau memang masih kurang ilmu kita dalam bermusik, ya tumpahkan aja, ibaratnya ciptakan aja, karena nanti di situ Proses ya. proses lagi, dapat belajar tambah lama tambah meningkat. Jadi ibaratnya jangan malu, itu aja. Jangan malu berkarya. Wah, luar biasa. Terima kasih Bang Hans. Sama-sama, Kak. Terima kasih Kak Hana Tisa. atas 1 jam bersama Hana Pagit. Dan tentu saja terima kasih banyak untuk Tenggo Musik Medan yang udah nge-support acara Paprika, Papri Creative Action. Paprika dipersembahkan oleh Papri DPC Medan dan Papri DPD Sumut. Dan tentu saja untuk kawan-kawan di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube-nya Papri. Dan kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya, tentu saja dengan band-band atau solois-solois yang luar biasa dari Medan. Saya Tisa dan Kak Hana Pagit pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Siapa dia yang di sana menantimu? Dia begitu cantik, membuatku curiga. Jangan kau katakan dia hanya teman. Usah kau menyangka, karena ku telah tahu. Kau cinta dia melebihi aku. Kau ingin dia melebihi aku. Kau cinta dia, kau ingin dia melebihi aku. Kau cinta dia melebihi aku. Oh, oh. Terlihat jelas ku tak berarti di hatimu. Baru ku sadari bodohnya aku mau denganmu. Cukuplah hentikan semua dustamu. Usah kau menyangka, karena ku telah tahu. Kau cinta dia melebihi aku. Kau ingin dia melebihi aku.
kekasih selinganmu. Kau cinta dia, kau ingin dia, kau cinta dia. Oh iya, kau cinta dia, kau ingin dia. Iya, kau cinta dia melebihi aku. Kau cinta dia, kau ingin dia. Iya. Kau cinta dia.